Kita nih ibu-ibu di rumah nih pasti pernah mengalami hal ini, Rahma. Oh, tentu saja. Ini pasti kamu sedang berbicara tentang apa sih namanya saat-saat yang mendebarkan buat ibu-ibu muda masa transisi dari transisi popok ke toilet. Ya itu pasti repot ya, apalagi juga kalau misalnya kita harus membujuk anak untuk kita atur itu susah sekali biasanya. Iya betul-betul, ujung-ujungnya ngompol lagi deh di celana, ya nggak sih? Gitu. Nah tapi tenang deh, informasi berikut akan memberikan cara-cara mengajarkan buah hati menggunakan toilet sejak dini. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Net 5 pagi ini. Anda juga yang punya informasi menarik jangan disimpan sendiri. Anda bisa berbagi di akun Twitter @officialnetnews. Saya Rahma Hayuning dia. Dan saya Aris saja ya, semangat beraktivitas. Saat buah hati Anda berusia 1 tahun, memberikan toilet training atau latihan toilet pasti menjadi ide yang sangat menarik ya. Padahal mungkin rasanya baru kemarin Anda disibukkan dengan urusan mengganti popok si kecil. Seperti si lucu yang satu ini. Perkenalkan, namanya Gasi Atayla. Usianya baru 2 tahun. Tapi kalau disuruh buang air kecil atau pup di toilet, Gasi masih agak susah nih. Padahal Maya Tania, sang ibu, sudah mengajarkan toilet training kepada buah hatinya ini sejak usianya masih 1 tahun. Membantu buah hati melalui masa transisi dari popok ke toilet memang bukan persoalan mudah. Karena perkembangan setiap anak memang berbeda-beda. Beberapa anak sudah memiliki perkembangan fisik, mental, dan emosional yang diperlukan sejak usia 18 bulan. Sementara ada juga yang belum siap sampai mereka berusia 3 atau 4 tahun. Berbagai cara pun sudah Maya lakukan. Seperti mengajak Gasi ke toilet untuk pipis setiap 2 jam sekali, atau selalu mengingatkan Gasi agar bilang saat ingin pipis. Namun, usaha Maya belum membuahkan hasil juga. Gasi tetap saja masih sering pipis di celana alias ngompol. Ya itu karena dia itu masih, pokoknya dia udah pipis atau dia udah pup pun untuk saya tarik ke kamar mandi tuh masih nggak mau gitu, masih asik aja dengan aktivitas yang sedang dia lakukan gitu. Jadi bahkan celananya udah basah kemana-mana, udah pup gitu, saya tarik untuk kamar mandi pun kadang-kadang masih susah, masih mau main dulu gitu atau masih mau baca dulu kayak gitu. Itu masih memutar otak bagaimana caranya ya untuk membuat dia tuh gampang gitu loh diajak kamar mandi untuk pup atau pipis gitu. Meski usaha mengenalkan Gasi pada toilet belum sepenuhnya berhasil, Maya tak pernah patah semangat. Sejumlah cara lain pun ia lakukan agar buah hatinya ini cepat beradaptasi dengan toilet. Sama mencoba membangun rutinitas aja supaya dia secara ini tuh udah terbiasa. Kalau bangun tidur langsung pipis. Kalau malam, kalau malam sebelum tidur pipis, nah itu sudah terbiasa. Cuma mungkin untuk yang siang itu paling saya, ayo kalau mau main ini, ayo pilih mainannya kita bawa ke kamar mandi pipis ya gitu. Nah sejauh itu sih baru dengan dirayu dengan mainan-mainan itu sih. Sementara untuk urusan pup atau buang air besar, Maya menyiasatinya dengan memberikan potty seat atau dudukan kloset untuk balita dan anak-anak. Nah, agar lebih menarik perhatian, Maya pun memberikan Gasi potty seat dengan gambar kesukaannya. Potty seat seperti ini umumnya dijual di toko perlengkapan bayi atau toko online. Kisaran harganya rata-rata Rp50.000 hingga Rp70.000. Sementara untuk potty chair berbentuk kursi atau kuda-kudaan ini dijual dengan kisaran harga Rp150.000 hingga Rp400.000 tergantung kualitas bahan. Kesulitan mengenalkan toilet training pada anak-anak bukan hanya dialami Maya saja. Anggi Anggraini, ibu 2 anak ini juga mengalami kesulitan saat pertama kali mengajarkan toilet training pada putrinya, Queen Cyrilla Syarina atau akrab disapa Cyril. Lihat saja bagaimana Anggi harus bersusah payah merayu Cyril agar mau pergi ke toilet. Namun dengan kesabaran dan ketelatenan akhirnya Cyril pun mau pergi ke toilet sendiri saat usianya menginjak 3 tahun. Selain kesabaran dan ketelatenan, ternyata konsistensi juga menjadi kunci keberhasilan Anggi. Saya sih biasa ngomong sih, dibujuk aja anak
dibujuk aja untuk ke toilet gitu, ya sambil cerita atau sambil nyanyi, pokoknya kita ke toilet gitu untuk 2 jam sekali gitu misalnya ke toilet. Sebelum tidur siang, nanti sesudah tidur siang gitu. Dibujuk aja sih, sambil bercanda, sambil main, biasanya juga nanti mau. Umumnya balita sudah mulai diajarkan toilet training setelah otot-ototnya mampu mengontrol kandung kemih. Kondisi ini rata-rata terjadi saat anak berusia di atas 18 bulan atau lebih tepatnya terjadi saat si kecil berusia 3 tahun ke atas. Sayangnya ada beberapa kesalahan yang seringkali dilakukan orang tua saat pertama kali memperkenalkan toilet training pada buah hati mereka. Sering kali saya menemukan adalah kondisinya adalah justru orang tuanya tidak rileks. Orang tuanya penuh dengan harapan dan tuntutan, ya. Nah, ketika harapan dan tuntutan ini terlalu tinggi bahwa anak harus segera menguasai, harus segera bisa, kenapa kamu nggak bisa, dan seterusnya gitu ya. Harus sekarang, harus pipis sekarang, nggak bisa nanti, dan lain sebagainya. Itu justru menimbulkan beban dan tekanan bagi anak. Nah, untuk mengurangi risiko kegagalan, usahakan toilet training diberikan secara bertahap ya. Yang boleh dilakukan tentu mencoba ya secara bertahap itu tadi. Apakah ya sekali lagi panduannya sudah jelas. Mulailah di siang hari, mulailah dalam kondisi popok masih terpasang, tetapi dalam waktu 2-3 jam dibiasakan anak untuk pergi ke kamar mandi, mencoba mengenali, lalu kemudian setelah dia menguasai baru boleh dicopot, baru kemudian pindah ke malam hari, kebiasaan-kebiasaan yang untuk bangun tidur, lalu kemudian sebelum tidur, kemudian minumnya juga mungkin harus dikurangi kalau di malam hari. Toilet training memiliki banyak manfaat. Di antaranya untuk melatih kemandirian si kecil dan meningkatkan rasa percaya diri di hadapan teman-temannya. Serta yang paling penting bisa lebih hemat pemakaian popok atau diapers. Jangan lupa ya, selalu berikan pujian atau hadiah saat si kecil mulai mengenal toilet training agar ia semakin bersemangat lagi mempelajari toilet training. Leni Hastuti, Rio Satria melaporkan untuk NET.